Salam sejahtera buat jemaat Tuhan dimanapun juga berada. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 27 yang berbunyi, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang kita pelajari dari kisah ini adalah Barnabas yang memiliki keberanian untuk menerima Saulus tinggal bersama mereka. Dan ketika itu, sebelum kejadian Saulus dibawa kembali ke Yerusalem oleh murid-murid Tuhan, dia telah bertemu dengan Tuhan di tengah jalan, menjadi buta 3 hari, disembuhkan, dan memiliki kesempatan untuk mengabarkan Injil di Damsyik. Dan orang Yahudi di Damsyik keliru ataupun bingung bahwa Saulus boleh berubah. Dan hal yang timbul dalam hati murid-murid Yesus adalah keraguan untuk menerima Sang Saulus berada dalam lingkungan mereka, karena mereka begitu ketakutan kepada dia, karena dulu dia adalah seorang panglima yang menjadi musuh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertama yang kita pelajari adalah keraguan. Yang kedua adalah berani menerima. Seseorang yang telah bertobat, bertemu dengan Tuhan. Jika kita lihat dalam abad ini, saudara-saudara, tidak sedikit orang yang memiliki keraguan dan merasa takut menerima seorang yang telah bertobat karena mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Sifat keraguan yang ada pada seseorang, saudara-saudara dikasihi Tuhan, itu wajar. Tetapi, saudara, kita perlu melihat, adakah seseorang itu benar-benar bertobat? Berikan kesempatan untuk dia bersaksi, menyatakan kebenarannya, supaya keraguan yang timbul dalam hati kita boleh hilang, karena kita telah mendengar apa yang dia coba katakan, ya. Dan gereja perlu memiliki keberanian untuk menerima seseorang yang baru bertobat, karena itu boleh membangun imannya untuk bertumbuh bersama dengan Tuhan, dan dia boleh merasakan bahwa dirinya diterima oleh orang-orang percaya. Dan kita tidak boleh memalukan nama Tuhan dengan meminggirkan orang yang baru bertobat. Seharusnya kita sebagai anak Allah kaya dengan sifat kasih, menerima seseorang yang telah bertobat, yang telah mengalami Yesus dalam hati dan pikirannya. Kita harus memiliki sikap bertimbang rasa, memberi kesempatan kepada seseorang untuk menyatakan kebenaran, bagaimana
seseorang itu boleh bertemu dengan Tuhan ataupun boleh bertobat. Saudara-saudara, satu hal yang perlu kita ingat, yaitu memaafkan. Jika kita tahu seseorang itu pernah menjadi musuh kita dan dia ingin kembali kepada jalan kebenaran dan hidup, hal yang terakhir yang perlu kita pelajari adalah pengampunan. Lahirnya pengampunan akan membawa kepada penerimaan. Lahirnya penerimaan akan membawa kepada kesempatan untuk berbicara, untuk menyatakan kebenaran bagaimanakah Tuhan merubah hidup seseorang. Saudara-saudara, gereja perlu memiliki sikap ini. Tanpa perlu memilih bulu, ya. Tanpa perlu bersungut-sungut. Dan saya boleh kasih contoh kepada saudara-saudara di dalam gereja modern sekarang, ya, yang dilayani oleh hamba Tuhan separuh abad umurnya, tetapi sangat mengerti jemaatnya, ya. Gereja modern, mereka memiliki sikap seperti ini: menerima, mendengar, mengasihi, dan mengampuni. Jadi tidak heranlah gereja modern sekarang makin banyak jemaatnya, karena sifat seperti itu. Itulah yang menunjukkan bagaimanakah sifat aslinya Tuhan Yesus terhadap anak-anaknya. Saudara-saudara, mari dari ayat ini kita belajar merubah pikiran kita. Jadilah orang yang berani. Jadilah orang yang memiliki pertimbangan rasa, agar gereja kita semakin maju dan makin banyak orang akan mengenal Yesus. Semoga Tuhan memberkati.